Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sampai rumus yang ke-30. Maka untuk pertemuan sekarang kita membahas rumus yang ke-31 sampai yang ke-40. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Rumus yang ke-31 ini lambangnya memakai huruf kho dan mim, bisa digandeng atau bisa dipisah. Posisinya itu sama, ya, sama-sama di bawah lafadz yang dirumusi tersebut, ya. Lafadz tersebut itu biasanya statusnya sebagai ini, khobar mutlak, ya. Makna Jawanya ini iku maujud. Kalau makna Indonesianya adalah sama sekali. Langsung contoh lafadznya, la ilaha ora ono pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah, ya. Terjemah bebasnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah sama sekali kecuali Allah, ya. Sama sekali tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Pada lafadz ilahun ini posisinya sebagai ini, khobar mutlak. Makanya Makanya di bawahnya lafadz ilahun ini dikasih ini kode atau rumus kho dan mim yang menandakan lafadz ilahun statusnya sebagai ini, khobar mutlak. Nah, bahasa Jawanya iku maujud, bahasa Indonesianya sama sekali tidak ada Tuhan, ya, sama sekali tidak ada Tuhan yang berhak atau wajib disembah kecuali Allah. Kemudian rumus angka ini 32 adalah memakai ini huruf ba. Saya fokuskan dulu. Nah, memakai huruf ba. Posisinya sama di bawah, ya, di bawah lafadz, ya. Ini statusnya sebagai ghairu akil, sesuatu yang tidak berakal. Makna Jawanya itu barang dan makna Indonesianya adalah sesuatu. Contohnya ini, wakulu lan mangano sira kabeh, ya, mimma saking barang fil ardi kang tetep ing dalam bumi halalan hale halal thayyiban tur kang apa iki? Thayyib itu maknanya bisa dimaknai baik, ya. Ini kalau makna saya salah mohon diluruskan karena saya juga masih pemula, ya. Kalau diterjemahkan bebas, ya, terjemah Indonesianya secara bebas yaitu makanlah kalian semua, ya, yaitu berupa sesuatu yang ada di bumi, ya, yang halal dan baik, ya. Ada halal, ada baik, ya. Halal tidak baik, nah itu mas, ini ke fikih, ya, ini ke fikih. Ingat, ini hanya membahas rumus, jadi kita nggak usah kemana-mana, fokus ke rumus saja. Kalau masalah halal haram itu di ilmu fikih. Yang fokusnya atau makhluk syahidnya pada lafadz ini mimma, ya. Lafadz mimma ini, ya, maknya di sini adalah sesuatu yang ini ghairu akil, ya. Makna mak di sini ghairu akil, ya. Isinya itu adalah sesuatu yang tidak berakal, yaitu apa? Makanan. Nah, kita memakan makanan kita kan bukan sesuatu yang berakal, ya. Misal kita makan sayuran, makan biji-bijian, terus makan daging, misal daging kambing, daging kerbau, itu kan binatang kan tidak berakal, ya. Jadi mak di sini adalah sesuatu yang ghairu akil. Biasa dimaknai ini barang. Kalau bahasa makna Jawanya itu dimaknai dengan barang. Barang kan benda kan tidak berakal. Kalau bahasa Indonesia adalah sesuatu. Jadi wakulu mangano supir kabeh mimma saking barang, ya, makalah sesuatu fil ardi kang letep ing dalam bumi, makalah sesuatu yang ada di bumi, yang ada di hamparan bumi, tapi syaratnya dua ini, halal, thayyib, ya. Thayyib itu terjemah bahasa Indonesianya itu agak susah, ya, tapi
terjemahannya mirip itu sesuatu yang itulah, yang apa, yang baik ya, bisa dikatakan yang baik ya. Daging segar baik, thayyib. Daging busuk tidak thayyib ya, kan gitu. Kemudian contoh rumus yang ke ini 33. Yang ke 33. Ini agak kurang fokuskan lagi. Nah, ini. Yang ke 33 ini memakai lambangnya atau rumusnya memakai titik 3. Ini seperti 3 roda. Peletakannya sama, masih di bawahnya kalimat tersebut. Ini lafadz yang dikasih rumus titik 3 ini biasanya adalah dhamir sya'an, ya, dhamir sya'an. Makna Jawanya adalah kelakuan. Makna Indonesianya ini nggak ada, belum tahu. Dan inilah apa ya, kekurangan bahasa Indonesia ya. Kosakata bahasa Indonesia itu sedikit ya. Beda dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kosakatanya sangat bagus, sangat banyak, sangat luas, sangat kaya. Sastranya juga sangat tinggi. Nah, tapi langsung kita nggak bahas ke situ, nggak usah panjang lebar, langsung ke contoh. Contohnya ini, fa'lam weruwa sapa sira annahu ing temen setuhune kelakuan ya. Iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illallah ing Gusti Allah. Ya, ini sama ke contoh ini. Mirip ya, tapi titik fokusnya atau makhluk syahidnya pada lafaz ini anahu. Ya. Ketahuilah, kalau terjemah bebasnya adalah ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, lafaz ini mana sih? Nah, ini anahu. Hu ini kan dhamir ya. Dhamir itu biasanya diletakkan di akhir kalimat, Kang. Di akhir kalimat, karena biasanya dhamir ini mempunyai marji' dhamir yang kembali ke lafaz sebelumnya ya. Dhamir itu kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti kata ganti. Seperti dia, mereka, nya dan sebagainya. Ya. Ini seharusnya kan kembali ke lafaz sebelumnya. Ya. Karena ini mempunyai kata dhamir itu mempunyai marji' dhamir ya, atau kata bahasa Indonesia itu seperti kata ganti orang, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Ya. Ini tapi ternyata di sini nggak ada ya yang menjadi marji' dhamir ya, tempat kembalinya dhamir itu nggak ada. Fa'alam annahu la ilaha. Ini kemana? Ternyata ke sini, ke lafaz setelahnya ya, lafaz setelahnya itu apa ini? Lafaz la ilaha illallah. Jumlah lafaz la ilaha illallah ini adalah marji' dhamir di lafaz hu ini, makanya ini dinamakan dhamir sya'an, dhamir yang tidak umum ya. Kalau dhamir biasanya kembali ke lafaz, tapi ini kok kembali ke apa? Dhamir biasanya kembali ke lafaz sebelumnya. Untuk mencari marji' dhamir ini ternyata kembali ke lafaz setelahnya. Nah, ini namanya dhamir sya'an. Atau untuk biar gampang itu dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesianya biar agak gampang ini dalam bahasa Indonesianya. Misal gini. Saya, Budi dan Andi ya. Kami bertiga pergi ke Jogja ya. Kami ini siapa? Kami ini kan kembali ke saya, Budi dan Andi, yang mana saya, Budi dan Andi ini sebelumnya telah disebutkan duluan, maka kami itu bisa kembali ke lafaz sebelumnya. Nah, ini juga sama, dalam bahasa Arab itu semuanya sama, dhamir itu kembali ke lafaz sebelumnya. Ini ketika ada dhamir kok kembalinya ke lafaz setelahnya, nah namanya dhamir sya'an. Makanya dikasih di bawahnya H ini dikasih lambang titik 3. Kemudian contoh ke 24 ini lambangnya atau kodenya atau rumusnya memakai ini apa, alif lainah, alif atau alif bengkok. Posisinya sama, peletakannya di bawahnya lafaz ya. Ini statusnya sebagai lam ibtida ya. Makna Jawanya yakti, makna bahasa Indonesia itu pasti. Contohnya ini, inna zaidan al-qaim ya. Inna zaidan teman sedene Zaid iku al-qaimu yakti wong kang ngadeg. Ketika lafaz ini qaimun ini tidak ada alnya ya. Itu enggak ada lam ibtidanya. Itu maknanya seperti ini. Sesungguhnya Zaid adalah orang yang berdiri. Ini belum apa ya? Belum maknanya itu belum membahas bahasa Jawanya, belum meyakinkan ya,
bisa saja saya itu berbohong, bisa saja saya itu berdiri kan ya. Tapi kalau dikasih ini al ya, dikasih lam ibtida, inna zaidun al-qaim, sesungguhnya Zaid pasti ya, sesungguhnya Zaid pasti orang yang berdiri ya. Sesungguhnya Zaid pasti orang yang berdiri. Ini fungsi dari ini lam ibtida ini, lam yang masuk ke dalam al-qaim ini. Oh, sekali lagi ini bukan membahas nahwu, insya Allah nahwu nanti ada sendiri pembahasannya. Ini selesai pekon kita insya Allah membahas nahwu dan sorof. Kemudian rumus yang ke-25 itu ini lambangnya atau rumusnya memakai huruf sin dan fa ya. Peletakannya sama, masih di bawah lafadz, statusnya sebagai takkid. Nah, takkid juga apa? Penguat ya, penguat ya. Terus makna Jawanya supaya, makna Indonesianya agar. Contohnya ini la'alakum tuflihun, la'alakum ya, supaya sira kabeh iku tuflihuna bejo sapa sira kabeh ya. Jadi supaya ini kan aslinya petikan apa? Petikan ambam ya, ayat panjang yang dipotong dia. Jadi, makanya ini enggak, ini seharusnya contohnya itu panjang ya. Cuma ini contoh kayak langsung ke intinya saja ya. Ini sebenarnya ada lafaznya panjang red ayat, terus ini la'alakum tulihun, supaya kalian semua itu bahagia gitu. Lam yang masuk ke la'alak ini ya, gimana sih bahasanya? La'alakum ya, bahasa biar gampang ya. La'alakum ini ya, ini sebagai takkid ya. Makanya di bawahnya lafaz la'alakum ini ya dikasih lambang sin dan fa ya. Sin dan fa ya. Sin dan fa ini sebenarnya diambil dari ini. Sin dan fa ini sebenarnya agar bertujuan supaya orang itu tahu bahwa la'alakum ini posisinya sebagai takkid ya, atau penguat ya. Yang mana Jawanya supaya atau makna Indonesianya agar ya. Ini adalah sebenarnya hasil dari jawaban, bukan jawaban sih ya. Ya bisa dikatakan jawaban dari lafaz rangkaian lafaz sebelumnya. Ini juga kembali ke nahwu lagi. Insya Allah nanti kalau kita sudah bahas nahwu, kita bahas satu persatu, kita preteli. Lanjut ke kaidah yang ke-26, lambangnya pakai sin dan mim, posisinya di bawah. Ini adalah sebagai apa? Syartiyah ya, syartiyah bahasa makna Jawanya sumangsane. Terus bahasa makna Indonesia adalah selama. Contohnya ini juga sama, ini petikan dari Al-Quran ya. Maknanya begini, falama baloho mongka ing dalam sumangsane wis temuko sapa Nabi Ismail mengahu ing dalam cerita Nabi Ibrahim apa asayu usoho. Terjemah bebasnya begini, ketika Nabi Ismail ya sudah sampai umur di mana umur tersebut sanggup untuk berusaha ya. Ini soalnya nanti dibuka di kitab tafsir atau terjemah ya. Ini petikan, saya lupa suratnya apa. Yang jelas ini mengisahkan tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih anaknya Nabi Ibrahim, itu ayatnya panjang, terus ada ayat ini. Ini adalah sama, ini petikan ayat ya, atau apa ya, ayatnya yang dipotong. Falama baloh mohon saya ya, ketika dia itu Nabi Ismail bersama dengan Nabi Ibrahim ini sudah sampai berumur di mana dia itu sanggup untuk berusaha. Intinya remaja lah. Ketika Nabi Ismail sudah sampai remaja, ternyata Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Kita nggak akan bahas tafsir, kita fokus bahas ini falama ya. Falama di sini adalah posisinya sebagai syartiyah ya, yang mana Jawanya semangsane atau mana Indonesia adalah selama ya. Makanya di bawahnya lafaz falama ini dikasih lambang ini sin dan mim yang menandakan apa? Syartiyah ya, syarat ya. Kemudian rumus yang berapa ini? 37 ya. 37 adalah lambangnya memakai ini mim dan sod. Posisi peletakannya masih sama, masih di bawah lafaz. Ya, ini posisinya sebagai atau statusnya sebagai masdar.
makna Jawanya olehe, makna Indonesianya juga ini nggak ada ya, nggak ada kata yang mewakili olehe. Jadi kata olehe dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa, nggak ada. Nah, sekali lagi bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat sederhana. Berbeda dengan bahasa Jawa itu sangat kompleks, sangat luas, sangat mendalam. Kita langsung ke contohnya, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ini kalau saya salah, mohon maaf ya. Wa anta'fu lan apa? Oleh ngapura sapa sur kabeh iku aqrabu luwih parek littaqwa maning ketakwaan. Ini juga petikan ayat Al-Qur'an ya. Yang intinya itu ampunanmu atau kesediaanmu untuk memaafkan ya, itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. An di sini adalah an masdariyah. Makanya di bawahnya lafaz an ini dikasih huruf mim dan shad yang menandakan an di sini adalah an masdariyah ya. An masdariyah adalah an yang masuk ke fi'il mudhari ya, yang mana fi'il mudhari ini takwil menjadi masdar. Kemudian apa? Contoh selanjutnya yang ke-28 shad ya, shad posisinya sama ini di bawahnya lafaz yang menandakan ini shad ini musannif itu ini tukang atau pengarang kitab ya, ya, ini sama dengan musannif ya. Ingat shad dulu juga ada shad ya, mana tak lihat dulu. Tapi itu peletakannya di atas lafaz ya, di atas lafaz. Mana tak urutkan dulu dari awal, kayaknya ada loh. Ini dia ada shad kan, shad ketika posisinya ini di atas, ini kan di atas. Nah ini di atas kan, ketika shad ini ditaruh di atasnya lafaz yang dikasih rumus ya, ini maknanya adalah ini apa, silah ya, silah. Tapi ketika shad ini mana tadi, ini shad ini ditaruh di bawahnya lafaz, ini adalah bermakna musannif atau mengarang. Nah, maka maknanya atau untuk memaknaninya adalah qala sampun dawuh sapa musannif ya. Daripada nulis musannif kelamaan, cukup memakai shad ya. Qala sampun dawuh sapa musannif ya. Yasih hurufane dawuh apa yasih sah apa al-ba'u jual beli ya. Musannif atau pengarang kitab ini berkata jual beli itu sah atau diperbolehkan. Nah, penggunaan huruf shad yang ditaruh di bawah lafaz ini, maka maknanya atau cara membahasanya adalah musannif. Kalau shad yang mana tadi ya, shadnya ya, yang ini ya, ketika ditaruh di atas huruf itu maknanya adalah silah. Maknanya itu apa? Kang. Alladzina ta perkara qala kang dawuh. Nah, kang dawuh beda ya, maknanya itu kang. Kalau di atas itu posisinya sebagai silah, maknanya itu kang, bahasa Indonesia ini yang. Tapi ketika shad yang ini taruh di bawahnya huruf ini di bawahnya lafaz ini sebagai musannif ya. Musannif itu ya pengarang kitab. Kemudian shin huruf sin dan alif. Huruf sin dan alif posisinya atau peletakannya sama di bawahnya lafaz ya, statusnya sebagai apa? Syair itu artinya adalah tukang syair atau sang penyair ya. Contohnya kakolihi kaya dawe, hi ini siapa? Syair atau tukang syair. Makanya di bawahnya lafaz kakolihi dikasih ini huruf sin dan alif. Ini diambil dari ini ya, syair ya. Kakolihi kaya dawe syair ya. Rupanya apa? Kam akilin ayat ini adalah petikan nadom yang dipotong. Ini nggak perlu saya terjemahkan ya, tapi yang jelas ini poinnya di sini, poinnya atau mahal syahidnya. Kakolihi kaya dawe syair. Kalau yang sebelumnya itu ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Yang mirip kan tadi huruf shad. Ini kan ada dua. Ini kan ada dua kan? Mana tadi? Ini. Kalau di bawah itu sebagai musannif, kalau di atasnya lafaz ini sebagai silah. Kemudian yang mirip lagi huruf jim kalau nggak salah jim ya.
Mana si jim? Ini jim. Ini kalau di atas ini sebagai jawab, tapi ketika jimnya ini di bawah ini sebagai jamak. Ini huruf yang mirip. Kalau sin ini juga belum ada ya. Ada tapi ini nggak ada alifnya. Shin, huruf sin doang. Di Dasari nggak ada ya, benar ya, nggak ada. Nah, di sini nggak ada juga, nggak ada, ya nggak ada. Berarti ini nggak ada. Nah, ini cuman satu doang, nggak ada yang kembar. Ya, kembali lagi. Ini yang ke-29 ini memakai shin, rumusnya posisinya di bawah ini alafat. Ini statusnya sebagai syair ya. Makna Jawanya tukang syair, makna Indonesianya sang penyair. Ini tadi contohnya sudah. Kemudian yang terakhir yang 40, ini masih ada sebenarnya 50 ya. Kemarin saya salah hitung. Ini sampai ke ini 50. Ini untuk pertemuan besok. Kemudian yang nomor 40 adalah memakai ini sin besar. Nah, ini kayaknya ada mirip, ada yang mirip. Mana ya? Nah, ini. Nah, mirip kan? Kalau posisi shin ini ditaruh di atas ya. Di atasnya lafadz ya. Di atas lafadz ini seperti contohnya mana ini? In syarun fasyarun. Ini statusnya sebagai syartiyah ya, sebagai syartiyah. Akan tetapi ketika huruf shin ini diletakkan di bawahnya lafadz, ini statusnya sebagai syarih. Syarih itu apa? Itu komentar matan. Syarih itu adalah orang yang menulis komentar atas matan ya. Atau dalam kalangan pesantren disebut syarih, atau bahasa Inggrisnya adalah komentator ya. Bahasa Indonesianya ya komentator. Contohnya ini qauluhu ya, biasanya itu ada lafaz bla terus qauluhu daweh syair ya. Waladzi dharu annahu rarat. Nah, ini yang jelas ini pada lafaz qauluhu ya. Qauluhu perkataannya itu apa? Siapa? Yaitu ini komentator matan. Makanya di bawah lafaz qauluhu ini dikasih lambang ini, huruf shin besar ini, yang menandakan hu ini, maksud dari hu ini adalah kembalinya ke ini komentator matan ya. Qauluhu daweh ini apa sih? Syarih itu ya komentator matan ya, komentator. Nah, kemudian selanjutnya ini sudah ya 41 sampai 50 untuk pertemuan minggu depan ya. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila maknanya ada yang salah mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.